berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Salam, selamat malam. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam acara Rest in God. Dan saat ini kita akan kembali menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita akan nikmati kehadiran Tuhan dan membawa semua pergumulan, semua beban kita kepadanya. Karena kita percaya bahwa di dalam Dia ada ketentraman, di dalam Dia ada ketenangan. Mari sebelum kita memulainya, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena malam hari ini kami kembali boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami sangat percaya Engkau mengasihi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan mempersembahkan kurban syukur kami yang terbaik, mengingat bahwa kasih Tuhan itu sempurna bagi kami. Apapun pergumulan kami sangat percaya juga bahwa Tuhan akan menggantinya dengan kelegaan, ketentraman, sehingga kami bisa beristirahat malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita hampiri hadirat Tuhan malam hari ini. Mari kita bawa hati kita menyembah Tuhan di dalam pujian kita malam ini. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku
sukacita yang darimu Tuhan. Oh terima kasih Yesus Tuhan. Oh kami mau rasakan kasih-Mu yang memeluk kami Tuhan. Haleluya. Kami mau tetap tinggal di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Lord. Terima kasih Tuhan. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau yang layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak, layak, layak. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, yes Lord, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, oh Jesus, nama-Mu besar, termulia. Puji Tuhan, Dia yang layak kita sembah, kita muliakan, ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, hari ini kita akan berdoa bersama-sama, tapi sebelumnya kita akan sharing. Ada satu bagian yang kadang-kadang ini mengganggu hidup orang percaya dan dialami juga oleh tua muda, bahkan hamba-hamba Tuhan pun mengalaminya, yaitu tentang jaminan kehidupan, hidup yang terjamin. Saya akan bacakan dulu Mazmur 13 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini sebuah ayat yang populer, yang sangat baik sekali, bahwa di dalam Tuhan kita tidak akan kekurangan. Sebelum kita sharingkan lebih lanjut, saya ingin kita semua berbagi. Mungkin ada punya pengalaman, pernah mengalami krisis ekonomi, ada perasaan khawatir yang pernah dihadapinya. Mungkin ada yang mau sharing? Iya, saya Pak, akhir-akhir ini saya merasa bahwa keadaan perekonomian tuh agak menurun ya, terutama dalam bisnis usaha, karena saya tuh ada usaha makanan, dan melihat keadaan yang terjadi sekarang, seringkali saya tuh takut gitu Pak, khawatir gitu. Ada nggak ya nanti yang akan mesen makanan dari saya, atau ada pesanan nggak ya minggu depan, dan minggu depannya lagi gimana gitu. Dan itu membawa saya menjadi merasa tidak terjamin dalam hidup saya Pak. Ada kekhawatiran, ada kebimbangan dan keraguan. Gimana Pak menghadapi ini semua? Ya, sharing yang jujur, sebab kadang-kadang banyak orang Kristen itu suka jaim. Jadi merasa tidak khawatir, tidak pernah khawatir, atau dikit-dikit juga bilang
Tidak boleh khawatir orang Kristen, tetapi faktanya kadang-kadang kita tidak jujur dengan keadaan kita bahwa kita masih bisa khawatir. Cuma masalahnya apakah kita membiarkan kekhawatiran menguasai kita terus atau kita akan keluar dari kekhawatiran itu. Sangat menarik kalau bicara tentang hal ini ya, karena memang UNICEF pun juga membuat sebuah survei. Ternyata 3 dari 4 rumah tangga di Indonesia itu mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Jadi ternyata secara ekonomi 3 dari 4 rumah tangga di Indonesia ada dalam keadaan yang kurang baik. Setengah dari mereka tidak memiliki tabungan untuk terus bertahan. Berarti situasinya pasti lebih sulit. Bahkan ada yang harus menjual aset atau meminjam uang dari keluarga, dari teman, seperti itu ya. Jadi itu situasi yang dialami oleh banyak orang. Kalau Tuhan berkata berulang-ulang di Alkitab tentang jangan khawatir, berarti Tuhan memang tahu bahwa ini keadaan yang sering kali memang dialami oleh anak-anaknya, oleh umat Tuhan, gitu kan. Makanya Tuhan berulang-ulang mengingatkan, Tuhan berulang-ulang minta supaya kita tidak khawatir, karena memang itu dialami oleh banyak orang. Mazmur Daud, Mazmur 23 ini menarik kalau kita belajar tentang Tuhan adalah gembala dan umatnya adalah domba-dombanya, kita bisa mempelajari sesuatu yang sangat menarik. Manusia dianalogikan oleh Tuhan itu sebagai kawanan domba dan Tuhan adalah gembalanya. Mengapa seperti itu? Karena memang domba itu sepenuhnya membutuhkan seorang gembala. Domba itu sangat bergantung hidupnya kepada seorang gembala yang memimpin, yang mengarahkan, yang menyediakan, yang melindungi. Karena kalau domba itu tidak punya gembala, dia akan mudah tersesat. Dia akan mudah jadi korban dari predator-predator yang akan memangsa mereka. Hidupnya selalu dalam bahaya. Akibatnya domba-domba itu karena selalu ada dalam ancaman, dalam situasi yang sulit, bisa saja hari-harinya itu dilewati dalam keadaan cemas, takut, gitu kan? Itu karena situasi yang tidak bisa dia atasi sepenuhnya. Ada kebingungan, ada ketegangan hari demi hari. Bahkan Tuhan Yesus menggambarkan umat Tuhan yang tidak punya gembala itu, domba yang tidak punya gembala itu dengan kalimat seperti ini. Di Matius 9 ayat 36 itu Yesus menggambarkan mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi kalau domba-domba tidak ada gembala, maka domba-dombanya itu akan lelah dan terlantar. Yesus mengucapkan itu karena pada masa itu pemimpin-pemimpin agama maupun pemimpin-pemimpin negara, mereka sibuk dengan kepentingan, dengan urusannya sendiri. Mereka tidak sungguh-sungguh peduli dengan umatnya. Sehingga ketika Yesus melihat mereka, mungkin mereka hanya seperti masyarakat biasa yang punya pergumulan, tetapi Yesus menyebutnya mereka lelah dan terlantar seperti kawanan domba tanpa gembala. Berarti banyak orang lelah jiwanya, banyak orang jadi seperti orang yang terlantar, tidak ada yang ngurus, tidak ada yang mensejahterakan hidupnya karena mereka tidak bergembala, tidak memiliki gembala. Makanya ya Pak, sebaiknya kita harus mau hidup yang digembalakan ya Pak. Betul. Setiap orang Kristen itu harus mau berada di dalam penggembalaan, di dalam gereja. Di samping itu pasti secara hari-hari harus mau hidup dalam penggembalaannya Tuhan. Itu sesuatu yang harus dilewati sebagai perjalanan hidup. Supaya kita tidak mudah lelah jiwa kita tidak mudah terlantar. Artinya kita bergumul mengatasi semuanya dengan sendirian ya. Ada banyak orang itu kadang-kadang yang menjadikan sesuatu itu jadi gembalanya.
Jadi yang memimpin, yang melindungi, yang mengarahkan, yang diandalkan, dia berharap sesuatu itu bisa mencukupi kebutuhannya, bisa membuat dia terjamin hidupnya. Sesuatu itu bisa saja usahanya, bisnisnya, pekerjaannya, warisannya, yang punya warisan itu ya. Kalau warisannya hutang ya bukan jadi jaminan, malah penderitaan ya. Kadang-kadang orang merasa itulah yang bisa melindungi dia, yang bisa menjamin hidupnya. Atau kalau enggak, seseorang itu dianggap sebagai sumber jaminan. Itu bisa orang tua, bisa bos, bisa pemimpin-pemimpin yang dia berharap dan bergantung penuh bahwa orang-orang inilah yang bisa menjamin hidupku. Saya ketemu seseorang yang berkata, perusahaanku tidak akan kolab, pasti akan stabil karena ini perusahaan yang sehat sekali. Dia berpikir bahwa kalau dia bekerja di situ sampai akhir hidupnya terjamin, anak-anaknya terjamin. Tetapi apa yang terjadi ketika pandemi terjadi, apa yang dia yakini, apa yang dia andalkan itu goncang. Akibatnya dia menjadi sangat khawatir, sangat frustasi, dan dia tidak yakin apakah dia masih punya masa depan. Bagaimana anak-anakku, sekolahnya anak-anakku apakah masih bisa aku biayai. Ada kecemasan yang sangat besar. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa mereka orang-orang yang penting. Ya, pemimpin kita, orang tua kita, bos kita, itu orang-orang yang penting dalam hidup kita. Tetapi kita harus ingat, mereka hanya salah satu saluran berkat Tuhan. Jadi bukan sumber berkat. Kalau kita menjadikan saluran berkat Tuhan ini jadi gembala kita, yang memimpin, yang jadi andalan, yang jadi perlindungan kita pasti suatu saat goncang dan kita akan menjadi sangat cemas dengan masa depan, dengan hidup hari-hari, dengan kebutuhan kita. Yang harus kita jadikan gembala yang sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Amin. Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di Mazmur 23 ayat 1 juga dikatakan begitu kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena Tuhan itu yang mengkondisikan, mengatur semua peristiwa, keadaan sedemikian rupa, supaya dia bisa menyediakan apa yang kita butuhkan. Bahkan peristiwa-peristiwa buruk, kegagalan, pengkhianatan yang dilakukan orang-orang kepercayaan kita. Kadang-kadang itu membuat kita jadi sepertinya bangkrut, sepertinya habis apa yang kita miliki. Tetapi kalau hidup kita masih ada dalam penggembalaan Tuhan, maka situasi apapun tidak pernah menghalangi Tuhan untuk menyediakan apa yang kita butuhkan, untuk mencukupkan apa yang kita butuhkan. Karena dia selalu bekerja dengan segala macam cara yang benar sesuai dengan dirinya yang kudus dan mulia, agar kehidupan anak-anaknya selalu terjamin. Amin. Jadi apapun pergumulan kita saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, jangan biarkan kecemasan, kekhawatiranmu itu berlangsung terlalu lama. Kekhawatiran itu sebenarnya faktanya itu hanya 15%, 85% itu imajinasi. Apa yang kita pikirkan, persepsi salah, kepercayaan salah yang ada dalam diri kita. Berarti kalau fakta yang kita khawatirkan itu situasi sulit, yang membuat kita jadi bingung, yang membuat kita sepertinya kehilangan pengharapan, itu hanya 15%. Sebenarnya kecil, makanya nggak heran kalau Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Apalagi Tuhan berkata itu tidak melebihi kekuatanmu. Jadi mengapa kita khawatir berlebihan? Mengapa kita cemas berlebihan? Mengapa kita tidak datang kepada Tuhan, memberi diri kita untuk
digembalakan oleh Tuhan, diarahkan Tuhan, dituntun Tuhan, supaya melalui semua peristiwa itu akhirnya kita sampai kepada padang rumput yang hijau yang disiapkan bagi hidup kita oleh Sang Gembala Agung. Amin. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di hadirat-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini saudara sedang mengalami kekhawatiran, mencemaskan sesuatu karena memang situasinya sulit. Saudara bingung untuk mengatasinya. Saudara tidak tahu jalan keluar yang harus saudara lakukan, saudara pilih. Tetapi jangan terus-menerus dalam kecemasan, kekhawatiran. Karena Tuhan adalah gembala kita. Dia yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Dia tahu bahwa kita mengalami kesulitan. Dia tahu bahwa kita sangat membutuhkan Dia. Oleh sebab itu mari datang kepada Dia, serahkan segala kekhawatiranmu, biarlah Tuhan bertindak untuk menolongmu mengatasi setiap masalah dan hatimu tetap sejahtera walaupun saudara mengalami pergumulan-pergumulan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau melihat setiap saudara-saudara yang saat ini sedang dilanda kecemasan, di dalam kekhawatiran. Mereka bingung bagaimana harus mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Mereka mengalami kebingungan karena mereka harus membuat keputusan-keputusan yang penting, tetapi mereka tidak tahu apakah yang benar yang harus mereka pilih. Mereka ada kekhawatiran tentang masa depan keluarganya, anak-anaknya, untuk sekolah anak-anaknya. Mereka ada kekhawatiran apakah usahanya tetap bisa berlanjut atau tidak. Apakah dia tetap bisa bekerja di perusahaan yang sama. Berbagai kecemasan, berbagai kekhawatiran. Biarlah Tuhan melihat hati mereka yang saat ini. Mereka menghampiri Engkau Tuhan, mereka berseru kepadamu, mereka minta pertolongan kepadamu. Biarlah Engkau sebagai gembala yang baik. Saat ini Bapa, Engkau menjamah hatinya, mengangkat segala kekhawatiran dan kecemasannya, dan menggantikannya dengan pengharapan, dengan sukacita, dengan sebuah kekuatan hati yang besar untuk bisa melewatinya. Dan Tuhan berikan hikmat bagaimana mereka harus membuat pilihan yang benar dalam situasi sulit ini. Tuhan berikan kekuatan, bukakan pintu-pintu kesempatan bagi mereka. Sehingga satu persatu masalahnya bisa diselesaikan. Seiring dengan itu biarlah hidup mereka benar-benar dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Bapa di surga, mungkin selama pandemi ini ada banyak orang yang juga mengalami kekhawatiran, kecemasan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Ada banyak yang sudah mulai bisa mengatasi persoalannya, tetapi mungkin masih ada yang situasinya masih sulit bagi bangsa ini Tuhan. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, membutuhkan berkat-berkat-Mu. Berkati setiap usaha-usaha yang dilakukan, berkati semua jerih lelah yang dilakukan. Orang-orang yang bekerja di bangsa ini Tuhan, Tuhan berkati sehingga ekonomi mereka menjadi pulih, keadaan rumah tangga mereka menjadi pulih, mereka bisa menyiapkan masa terbaik, masa depan terbaik bagi anak-anak mereka.
berkat-Mu juga tercurah untuk para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri dan para pejabat publik, kepala daerah, semuanya Tuhan berkati, agar mereka boleh menjadi bagian dari pemulihan Tuhan atas negeri ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kaulah yang layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Puji Tuhan, God lovers yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini Anda sedang dalam keadaan khawatir oleh masalah apapun, saudara bingung dalam membuat keputusan, datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah gembala yang baik, yang peduli dan menyediakan apa yang kau butuhkan. Di layar saudara ada nomor-nomor yang bisa Anda hubungin. Kalau saudara ingin minta dukungan doa, silahkan menghubungi kami saat ini juga. Tim kami akan berdoa untuk saudara-saudara, atau kalau tidak, saudara juga boleh menuliskan komentar atau mau sharing sesuatu atau menanyakan sesuatu di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Sampai jumpa lagi besok malam di program dan waktu yang sama. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku akan membaringkan diri dan lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan aku diam dengan aman. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa kembali besok di jam yang sama. Hatiku siap